Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, banjir pujian Hugo Samir tampil ngotot setelah pamer skill. Soal potensi VAR di Piala Dunia U20, Erick Thohir buka suara. Jelang lawan Guatemala, Sintayong sebut Timnas U20 Indonesia krisis 7 pemain. Gol sundulan Ferrari jadi ajang pembuktian. Pemain Timnas Indonesia U20 sebelumnya sempat keder lihat postur lawan yang tinggi besar pada turnamen mini U20 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Pemain Timnas Indonesia U20 Arkan Fikri pun sempat mengakui jika postur lawan menjadi salah satu yang membuatnya gentar sesaat sebelum menghadapi Fiji di laga perdana turnamen mini U20 kemarin. Kendati demikian, rasa gemetar Arkan luntur setelah wasit meniup peluit tanda pertandingan dimulai. Sementara itu, gol satu-satunya Timnas U20 Indonesia saat melawan Selandia Baru yang dicetak oleh Muhammad Ferrari menjadi bukti bahwa pemain Timnas Indonesia U20 tidak boleh keder soal postur. Banjir pujian Hugo Samir tampil ngotot setelah pamer skill. Hugo Samir kembali dipuji oleh netizen meski Timnas Indonesia U20 harus kalah 1-2 dari Selandia Baru. Pasalnya pemain Persis Solo Youth ini berani untuk berduel dengan pemain lawan. Ia juga terbilang rajin melakukan tekanan ke pemain belakang lawan sehingga tak leluasa menguasai bola di area permainannya sendiri. Pengaruh positif kehadiran Hugo di lapangan diakui oleh para netizen yang memuji penampilannya di media sosial. Hugo sendiri memang memperlihatkan penampilan yang menjanjikan meski baru dimainkan oleh pelatih Sintayong pada pertengahan babak kedua, di mana ia bisa memberi warna dalam permainan Garuda Nusantara. Hugo memperlihatkan skill olah bolanya yang memikat, di mana kecepatan yang dimiliki pemain berusia 18 tahun itu juga kerap merepotkan pemain-pemain belakang. Usai batal diganti gara-gara kartu merah, Kapten Selandia Baru ngamuk. Kontroversi terjadi menjelang pertandingan Garuda Nusantara dan The All White bubar, di mana Kapten Selandia Baru U20 Ishak Robert Huges di kartu merah wasit Farik Hitaba pada menit ke-89, di mana Huges dianggap mengulur-ngulur waktu saat hendak digantikan oleh rekannya. Huges tidak memilih langsung keluar dari lapangan, melainkan berjalan menuju rekannya untuk memasangkan ban kapten. Tindakan mengulur-ngulur waktu Huges sempat coba dicegah oleh penyerang Timnas Indonesia U20 Hugo Samir. Tapi Huges tidak peduli. Karena dianggap mengulur-ngulur waktu, Huges pun mendapatkan kartu kuning kedua yang berujung kartu merah. Huges pun ngamuk usai mendapatkan kartu merah tersebut. Ketika meninggalkan lapangan, Huges yang emosi langsung membuka bajunya lalu membantingnya. Sementara itu pelatih Selandia Baru yang melakukan protes kepada wasit juga mendapatkan kartu kuning. Ditekuk Selandia Baru, punggawa Garuda Nusantara nangis di pinggir lapangan. Kesedihan terlihat jelas dari raut wajah para pemain tim nasional Indonesia U20 usai dikalahkan Selandia Baru 1-2 di matchday kedua Turnamen Mini Internasional 2023. Bahkan putra dari pelatih ternama Jackson F. Tiago itu terlihat di pinggir lapangan SUGBK menangis. Tentunya dugaan air mata keluar dari pemuda berusia 18 tahun itu karena kecewa Timnas Indonesia U20 gagal memetik kemenangan. Soal potensi VAR di Piala Dunia U20, Erick Thohir buka suara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara soal penerapan video assistant referee atau VAR di Piala Dunia U20 2023. Erick Thohir pun tak bisa menjanjikan bahwa teknologi itu bisa digunakan di Piala Dunia U20 2023. Pasalnya penerapan VAR membutuhkan waktu. Sementara itu pelaksanaan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia akan segera bergulir. Dalam hal ini Erick Thohir pun mengatakan bahwa saat ini fokusnya adalah memberantas mafia bola di Indonesia. Setelah itu fokusnya baru beralih ke VAR. Penuh pesona di Tokyo Verde, fans inginkan menit bermain lebih untuk Pratama Arhan. Meski jarang mendapatkan menit bermain, tetapi pesona bintang Timnas Indonesia tersebut masih bisa memikat para supporter Tokyo Verde, terutama kaum Hawa. Supporter-supporter wanita Tokyo Verde ini pun ingin melihat sosok Pratama Arhan dan berharap ia bisa mendapatkan lebih banyak menit bermain di musim ini. Mereka pun mengaku tahu sosok Pratama Arhan, bahkan tahu bahwa musim lalu ia belum banyak mendapatkan kesempatan bermain. Saat disinggung apakah Pratama Arhan cukup menarik dan tampan, mereka mengakui memang pemain asal Blora ini punya paras yang rupawan. Abroad ke Turki, Ronaldo Kuateh jadi pantauan media Malaysia. Seiring dengan resminya Ronaldo dikontrak dengan klub kasta kedua Liga Turki Bodrumspor, wonderkid Timnas Indonesia Ronaldo Kuateh mendapatkan perhatian dari negeri tetangga Malaysia dari semuanya bola. Negeri jiran itu tampaknya tidak mau ketinggalan terkait pencapaian yang telah diraih oleh para pemain muda abroad Indonesia.
Selain Ronaldo, ada juga Marcelino Ferdinand sebagai wonderkid timnas Indonesia yang juga berhasil abroad. Di mana kedua pemain tersebut seakan menggantikan dua bintang timnas Indonesia lainnya yang belum lama kembali pulang ke tanah air dari Eropa. Kedua pemain yang dimaksud adalah Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman. Pulangkan Marcelino Ferdinand, KMSK DNZ minta sejumlah syarat. Diungkapkan langsung oleh pelatih timnas Indonesia U20 Sintayong, klub dari Marcelino memberikan sejumlah syarat untuk staf pelatih agar bisa memboyong Marcelino Ferdinand gabung ke timnas Indonesia U20. Salah satunya adalah surat dari federasi yang meminta Marcelino untuk bermain bersama dengan timnas Indonesia. Dalam hal ini, Coach Shin menyetujui dan telah menyerahkan beberapa berkas ke federasi. Namun sayang, sampai saat ini belum ada jawaban dari klubnya. Sintayong pun sangat berharap bahwa Marcelino Ferdinand masuk dalam skuad timnas Indonesia. Sebab kemampuan Marcelino Ferdinand dianggap sudah tak diragukan lagi. Tunjukkan performa ciamik, Hugo Samir dapat apresiasi dari pelatih Selandia Baru U20. Dalam laga melawan Selandia Baru U20, Hugo Samir mendapatkan pujian atas penampilannya. Anak Jackson F. Tiago ini memang tak bermain sebagai starter, di mana Hugo masuk ketika menit ke-64. Beraksi kurang dari 25 menit, Hugo Samir mendapatkan pujian dari netizen. Apalagi berkat performa bagusnya, pemain berusia 18 tahun ini mendapatkan jempol dari pelatih Selandia Baru U20. Di sisi lain, banyak netizen yang mengatakan Samir telah dimasukkan karena daya juangnya terlihat bersama timnas Indonesia U20. Hugo Samir berani press back lawan, rebut bola sampai baju banget. Kalau ada rekan di tengah, dia coba crossing. Dapat jempol dari pelatih Selandia Baru pas pertandingan selesai. Tulis salah seorang netizen. Waktu singkat, Sintayong maksimalkan persiapan jelang hadapi Guatemala. Kekalahan dari Selandia Baru memperlihatkan masih ada kekurangan di timnas U20 Indonesia. Transisi yang masih kurang baik hingga penyelesaian akhir yang belum maksimal. Sementara itu jelang laga melawan Guatemala, Garuda Muda fokus membenahi kekurangan tim walau waktunya sedikit. Dalam hal ini, pelatih timnas Indonesia U20 Sintayong menegaskan akan terus mengasah kemampuan finishing para pemain asuhannya. Hal itu akan diasah baik ketika menjalani sesi latihan atau di pertandingan. Pelatih asal Korea Selatan itu menyebut finishing selalu menjadi fokusnya, namun masalah itu masih belum juga bisa dipecahkan. Meski demikian, Sintayong enggan menyerah, ia akan terus mencoba memperbaiki hal itu bersama dengan para pemain timnas Indonesia U20. Jelang lawan Guatemala, Sintayong sebut timnas U20 Indonesia krisis 7 pemain. Pelatih asal Korea Selatan itu menyebut ada kesulitan yang dihadapi jelang lawan wakil Amerika Tengah, Guatemala. Ia mengisyaratkan terdapat banyak pemain yang kurang fit. Bahkan untuk starting 11 saja, Sintayong menyebut kekurangan hingga 7 pemain. Akan tetapi, Sintayong mencoba memaksimalkan kekuatan tim dengan sisa pemain yang ada. Sementara itu menghadapi Guatemala, Sintayong sengaja melatih anak asuhnya soal taktik khusus membendung serangan di lini pertahanan. Presiden beri penegasan pembangunan training center timnas Indonesia. Presiden Joko Widodo berencana membangun pusat pelatihan atau training center untuk timnas Indonesia di ibu kota negara Nusantara, di mana rencana itu disampaikan saat Jokowi menjamu pengurus baru Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam hal ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku belum tahu di mana lokasi training center timnas yang disiapkan oleh Presiden Jokowi. Ia juga mengaku tak tahu berapa luas lahan yang akan disiapkan. Namun, ET menyambut baik rencana pemerintah itu. Erick menilai kerjasama antara PSSI dengan pemerintah sangat dibutuhkan untuk membangun sepak bola Indonesia.